warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kami dari kelompok 7. Saya sendiri bernama Rizky Amsori. Saya Martina Mulyati Pandiangan. Saya Arisna Novika. saya Yuda Alfarisi. Kami akan menyampaikan materi tentang statistik yang berjudul Penentuan jumlah sampel. Baiklah, tonton dan simak videonya. Penentuan jumlah sampel. Sebagaimana diketahui, jumlah sampel yang akan dipergunakan untuk suatu penelitian perlu dipertimbangkan dengan baik. Peneliti dapat mencari data dari seluruh elemen yang ada dalam populasi yang diteliti melalui sensus. Data yang dihasilkan melalui sensus lebih akurat. Sensus yang dilakukan di Indonesia oleh BPS tetap setiap 10 tahun, misalnya sensus penduduk atau sensus ekonomi. Namun demikian, karena kendala biaya dan waktu penelitian, sensus tidak dilakukan untuk setiap penelitian bisnis maupun ekonomi. Tujuan penggunaan sampel adalah peneliti dapat memperoleh data yang dapat mencerminkan keadaan populasi dengan biaya penelitian yang lebih murah dan waktu penelitian yang lebih cepat. Jumlah sampel yang sangat sedikit menghemat biaya penelitian. Namun, data yang diperoleh belum tentu dapat menentukan keadaan populasi. Semakin banyak jumlah sampel yang dipergunakan, maka semakin baik data yang dapat diperoleh. Namun, perlu diingat bahwa jumlah sampel yang terlalu banyak akan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, peneliti perlu menentukan jumlah sampel yang layak, yaitu jumlah sampel yang dapat mencerminkan keadaan populasi. Sementara, penghematan biaya dan waktu penelitian juga masih dapat diperoleh. Ada dua macam mitos yang sering berkaitan dengan penentuan sampel, yaitu yang pertama, sampel harus besar agar dapat mewakili populasi, dan yang kedua, sampel harus mengandung hubungan proporsional terhadap ukuran populasi. Penentuan jumlah populasi dapat dihitung dengan formula, yaitu N sama dengan ZS per E pangkat 2. Contohnya, misalkan seorang peneliti yang mempelajari pengeluaran para wanita untuk membeli produk kosmetik menginginkan derajat kepercayaan 95%, berarti nilai Z sama dengan 1,96. Perkiraan deviasi standar 29 US dollar atau S dan rentang nilai kesalahan atau E kurang dari 2 US dollar. Dengan demikian, jumlah sampel yang sebaiknya diambil adalah penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui Z sama dengan 1,96, E sama dengan 2, dan S sama dengan 29. Tuh. Maka jumlah yang diambil adalah N sama dengan 1,96 dikali 29 per 2 pangkat 2 sama dengan 808. Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 808 orang wanita. Jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu homogenitas, yang kedua derajat kepercayaan, dan yang ketiga persisi, keempat prosedur analisis, dan yang kelima kendala sumber daya. Secara umum, jumlah sampel minimal yang dapat diterima untuk suatu studi tergantung dari jenis studi yang dilakukan. Beberapa pedoman yang dianjurkan adalah Guy dan Dell dalam Mudrajat 2003. Yang pertama, untuk studi deskriptif, sampel 10% dari populasi dianggap merupakan jumlah aman minimal untuk populasi yang lebih kecil. Setidaknya 20% mungkin diperlukan. Yang kedua, untuk studi korelasi dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan. Yang ketiga, untuk studi kuasal dan komparatif minimal 30 subjek per grup umumnya dianjurkan. Yang keempat, untuk studi eksperimen minimal 15 subjek per grup umumnya dianjurkan. Berkaitan dengan jumlah sampel yang digunakan dalam suatu proses penelitian, maka
Slopin juga mendapatkan formula tentang besaran sampel dari suatu populasi dengan rumus sebagai berikut. Kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar kali E pangkat 2. Keterangan: N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi. E sama dengan tingkat kesalahan yang ditolerir. Contoh, dari suatu populasi pedagang buah-buahan di kota Jambi yang jumlahnya tercatat sebanyak 250 orang, akan dilakukan penelitian dengan mengambil sampel secara random. Tentukan besarnya jumlah sampel penelitian jika dalam penelitian tersebut digunakan tingkat kesalahan E sama dengan 0,10. Penyelesaian: diketahui N besar sama dengan 250, E sama dengan 0,10. Maka jumlah sampel adalah N sama dengan 250 per 1 tambah 250 buka kurung 0,10 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 250 per 3,5. Hasilnya sama dengan 71. Jadi jumlah sampelnya adalah sebanyak 71 orang pedagang buah-buahan. Sekian video penyampaian materi tentang penentuan jumlah sampel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.